Kita posisi lagi di tempat restorasi di daerah Halaban. Ini masuk di bidang wilayah pengelolaan Taman Nasional bidang 3, daerah Langkat. Kalau kita bicara tentang Taman Nasional Gunung Luser, kita mempunyai 4 spesies satwa kunci. Yang pertama itu ada orangutan, kemudian ada gajah, kemudian harimau, kemudian juga ada badak. Semuanya itu jenis spesies Sumatera. Kalau perkiraan populasi untuk orangutan ada lebih kurang sekitar 6.000. Kemudian kalau gajah itu mungkin minimumnya ada sekitar 190 individu. Kemudian kalau untuk badak itu yang sudah pasti teridentifikasi itu minimum 12 individu. Kita memasang kamera trap dan video trap. Kemudian kalau untuk harimau itu sekitar 100-an individu. Nah, di lokasi restorasi ini pun kita di sini bisa melihat bukti nyata. Di sini bisa kita temukan ini feses baru dari kelompok gajah yang mungkin ini usianya sekitar mungkin tadi malam ini lewat sini. Nah, ini bisa dilihat masih sangat baru dan bisa dikatakan lokasi yang dulunya merupakan areal perkebunan yang kemudian sudah diserahkan ke Taman Nasional Gunung Luser. Kemudian kita bekerja sama dengan rekan dari OIC, kemudian dilakukan restorasi dan ini merupakan daerah habitat gajah, dan gajah masih melakukan kunjungan di lokasi ini pastinya untuk melakukan mencari pakan dan segala macamnya. Ya, menjaga supaya hewan-hewan kunci tadi itu Mas tetap tidak terganggu, tidak konflik dengan manusia. Seperti kita ketahui kan banyak sekali kasus gajah konflik dengan manusia, diburu dengan manusia, harimau juga begitu, terus badak juga. Ini kan status yang terancam punah nih. Kalau kita sadari untuk gajah kan memang termasuk satwa yang badannya besar ya. Otomatis dia memerlukan energi cukup besar dalam seharinya. Dia harus makan yang sejumlah banyak, dan secara alami dia untuk makan dalam jumlah banyak untuk memenuhi kebutuhan energinya dia harus berjalan di tempat yang jaraknya itu jauh, dan secara kalkulasi berarti home range-nya atau wilayah pergerakan gajah itu cukup luas. Berarti kita konsekuensinya harus menyediakan rumah gajah, yaitu hutan, itu yang lebih luas. Nah, itu salah satu alasan kenapa Taman Nasional Gunung Luser ditunjuk sebagai hutan konservasi. Karena memang ada 4 spesies tadi, salah satunya gajah yang memerlukan habitat yang cukup luas. Kemudian juga ada orangutan, badak, dan yang memerlukan habitat yang cukup luas salah satunya juga harimau. Memang kalau di beberapa lokasi untuk kawasan Taman Nasional Gunung Luser ini masih memiliki buffer zone atau daerah penyangga yang berupa hutan lainnya. Ada hutan lindung, ada hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas. Tapi di beberapa lokasi kawasan Taman Nasional Gunung Luser itu langsung berbatasan dengan wilayah masyarakat. Dalam ini kalau kita melihat istilahnya itu areal penggunaan lain atau APL. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Nah, berarti kalau kita memang serius pengen melindungi hutan konservasi ini sebagai kantong terakhir pelestarian ekosistem termasuk jenis satwa dan semua kehidupan yang ada di dalamnya, melestarikan Taman Nasional Gunung Luser ini tidak bisa pemerintah sendiri. Kita harus bekerja sama. Ada pemerintah daerah, kemudian politisi lokal, termasuk juga masyarakat. Karena sebenarnya melindungi Taman Nasional Gunung Luser ini bukan hanya semata untuk melindungi satwa pada saat ini, tetapi untuk kita bisa bicarakan ini seperti kita melindungi ketika perintah, contohnya itu Nabi Nuh pada waktu itu diperintahkan untuk memasukkan segala jenis tumbuhan dan satwa itu ke dalam perahu Nabi Nuh. Nah, ini ibaratnya Taman Nasional Gunung Luser ini adalah perahu Nabi Nuh yang memang harus kita lestarikan, kita selamatkan. Kepentingannya memang bisa dikatakan kalau secara langsung ini untuk kepentingan perlindungan sistem penyangga kehidupan, contohnya pengatur tata air. Realnya apa? Pas pada musim hujan tidak banjir, mengurangi banjir, pas musim kemarau tidak kekeringan. Contoh realnya itu. Tetapi banyak lagi contoh memang untuk kepentingan manusia tidak secara langsung. Mungkin jangka panjang baru kita akan
sirkulasi dia sampai bisa ketemu begitu, apa ada buang kotoran di situ? Karena ini yang kita lewati ini rute apa trek dia, waktu trek dia lewat pasti dia sekali-sekali akan melintasi jalur lama, dan itu pun karena trek dia kami tuh dengan pembuatan nursery, jadi kami buatkan jalur lain, jadi jalur alternatifnya dia akan melewati jalur itu. Dan kemudian kalau untuk yang biasa kami di sini itu udah kami pahami kali, cara-cara pola tingkah dia kami udah tahu. Untuk mencari makannya, untuk cara makannya, itu dia masuk dari sekunder ke primer dari jam 6 pagi sampai jam 3, lalu dia balik lagi sekunder. Kalau untuk menemui gajah ini kemungkinan bisa dibilang agak sedikit mudah, karena bahkan sering kita lihat di sini pun, dan tadi malam pun itu ada di samping pondok kami. Itu gajah liar ya Bang? Itu gajah liar, dan itu jantan yang ukuran beratnya ada sekitar 4 ton. Nah, berarti dia selalu melintas daerah sini nih Bang ya? Iya, dia selalu melintas daerah sini. Dia setiap puncaknya dari mulai bulan 6 sampai ke pertengahan bulan 7. Bulan 7 dia balik lagi, balik putar ke Aceh, dan mungkin tahun depan akan balik lagi kemari. Setiap tahunnya begitu terus. Kalau yang sering abang lihat ada berapa banyak sih? Berapa ekor yang sering melintas? Kami jumlah di sini ada sekitar, kalau untuk rombongan besarnya 46 ekor. Satu rombongan besar. Dia kalau jumlah global besarnya di sini ada 278. Yang selalu melintas di daerah sini? Itu di luar si babynya, di luar anaknya. Itu yang masih istilahnya masih dewasa. Kalau anaknya ada berapa banyak kalau yang abang lihat? Anaknya yang udah terjumlah, yang udah kami hitung, semua jumlahnya ada sekitar 320. Anak jumlahnya semua. Ya, anaknya ada sekitar 30-an atau 40-an gitu. Waktu yang kau berikan untukku menjadi titik mimpi, kau begitu berarti dalam hidupku manakala ku sedih. Seerat mungkin ku peluk semua itu hingga tak terlepas lagi. Satu persatu langkah menuju semua, sampailah di titik sunyi. Malam datang sepi menemani, ku tulis semua yang ku alami. Malam tiba, ku ingin terlelap, ku bawa semua ke dalam mimpi, hingga pada saat ku terjaga, tersadar juga ku telah di sini. Nah, yang ada di belakang kita ini adalah gajah Sumatera, yang kalau kita hitung ada 7 ekor. Kita posisi di tangkahan. Gajah Sumatera yang ada di tangkahan ini sekarang merupakan gajah Cina. Dulunya pasti gajah liar, tapi sudah dijinakan dan dibawa dari Aceh ke sini pada waktu kondisi yang tidak aman di Aceh. Kemudian sekarang posisi di sini digunakan untuk patroli pengamanan hutan. Seharap mungkin ku peluk semua itu hingga tak terlepas lagi. Satu persatu langkah menuju semua, sampailah di titik sunyi.
Ya, kebanyakan wilayah dataran rendah, hutan dataran rendah di Taman Nasional Gunung Leuser itu menjadi memiliki tekanan yang cukup tinggi terhadap penambahan gitu ya. Terutama di Besitang ini, blok Besitang. Ini adalah satu-satunya lowland ya, hutan datar rendah yang sebenarnya yang tersisa yang di Sumatera bagian utara, terutama di Leuser, di TNGL, di Kabupaten Langkat. Namun ya karena tingginya ya keanekaragaman hayati dan juga berpeluang, berpotensi untuk kemudian berkonflik dengan masyarakat karena ada banyak perambahan yang terjadi di wilayah lowland ini gitu, dan dataran rendah, hutan dataran rendah ini menjadi rebutan ya masyarakat, manusia dan juga satwa, karena dataran rendah ini juga memiliki rumah spesies kunci tadi, harimau, badak, orangutan dan gajah. Dan kepada orangutan sendiri, akhirnya yang kebanyakan dulunya orangutan ini berada di lowland atau hutan dataran rendah, sekarang semakin terdesak untuk ke wilayah hutan yang semakin tinggi ya dari dataran rendah, karena memang banyak sekali tekanan dari aktivitas manusia sehingga memaksa mereka untuk banyak terus ke habitat yang lebih tinggi lagi, dan ini memaksa mereka untuk beradaptasi ya. Pada dulunya itu sebenarnya tidak banyak orangutan ditemukan di ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Namun sekarang ya ternyata beberapa survei menunjukkan bahwa ada orangutan yang ditemukan di ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, dan itu kita bisa lihat dari sarangnya. Dan sekarang ini dengan populasi yang sekitar 6.000 orangutan di kawasan ekosistem Leuser, tentu semakin terdesak ya dengan adanya kegiatan illegal logging, perambahan, dan ini tetap menjadi PR, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser terus berupaya bersama-sama dengan mitra untuk melakukan membasmi kegiatan-kegiatan ilegal, tindak pidana hutan di dalam kawasan TNGL, dan tentu berimbas dari upaya untuk melestarikan orangutan di Taman Nasional Gunung Leuser. Dan tanpa ada upaya itu akan terus tertekan dan akan menuju kepunahan. Malam datang sepi menemani, ku tulis semua yang ku alami. Malam tiba, ku ingin terlelap, ku bawa semua ke dalam mimpi, hingga pada saat ku terjaga, tersadar juga ku telah di sini. Malam datang. Di sini kita mempunyai peta lokasi monitoring spesies kunci untuk ke-4 spesies tersebut. Nah, kemarin kita di Langkat itu di Batang Serangan. Ini lokasinya di sini. Nah, kalau yang terlihat di sini, ini adalah grid untuk monitoring spesies harimau. Nah, di sini ini di kawasan Gunung Bendahara. Nah, kalau untuk badak di sini di daerah sekitar Lawe Mamas. Sebenarnya badak di Gunung Leuser tidak hanya ada di sini, ada di beberapa titik. Salah satunya juga di daerah Kapi di sini. Tetapi untuk memonitor kita rutin setiap tahun itu mengambil kamera trap dan video trap. Setiap 3 bulan? Setiap 3 bulan. Nah, itu kita bersama dengan beberapa mitra. Nah, untuk yang harimau juga sebenarnya peredaran atau penyebaran harimau di kawasan Gunung Leuser juga bukan hanya ada di sini, ada bisa lebih menyebar lebih luas. Tetapi ini area yang kita gunakan untuk monitoring untuk spesies harimau. Kemudian untuk spesies yang di sini gajah, kawasannya cenderung lebih luas lagi karena gajah cenderung lebih menyebar. Kemudian kalau yang untuk orangutan, nah ini kita yang dilakukan monitoring lebih rutin di sini. Ini di stasiun penelitian Suak Belimbing.
Sebenarnya penyebarannya juga bukan hanya di sini, seperti kita lihat kemarin di daerah sekitar Pangkahan dan Bukit Lawang kan juga ada orang hutan itu di sini terlihat juga. Oh, itu badak ya, Mas? Nah, ini badaknya. Terus nanti di film berikutnya. Nah, ini sudah jantan dewasa. Ini ada culanya 2. Dan ini di Kubangan. Kita memasang video trap ini di daerah Kubangan. Nah, ini masih badak yang sama tadi. Ini di lokasi area monitoring kita di Layang-Mamas. Nah, ini anaknya. Tadi yang di depan itu induknya. Nah, ini anaknya. Ini menunjukkan bahwa populasi badak yang ada di Taman Nasional Gunung Luser ini juga berkembang biak karena termonitor dari populasi yang ada. Nah, ini tadi induknya, kemudian ada anaknya yang mengikuti di belakangnya. Dan sebenarnya pada data tahun-tahun sebelumnya juga ditemukan menggunakan video trap juga individu yang lain yang juga mempunyai anak. Jadi sekitar 2 tahun itu paling tidak minimum ada 2 kelahiran dari individu yang beda. Boleh tahu Mas, totalnya sekarang kira-kira ditaksir ada berapa banyak yang untuk badak di kawasan Taman Nasional? Kalau secara total kita tidak tahu persis, tapi bisa dikatakan minimum 12 individu itu yang teridentifikasi. Minimum itu. Itu untuk yang ada dilakukan monitoring di Lembah Mamas. Nah, sementara kalau untuk badak sendiri selain di Lembah Mamas ada juga di daerah Kapi. Di daerah Kapi itu yang sebelah utaranya Gunung Bendahara, areal monitoring harimau. Ini harimau yang ada ditemukan menggunakan kamera trap yang kita setting bersama rekan dari BCS. Ini dilakukan di Gunung Bendahara. Nah, ini kalau kita lihat di sini kan ada lampu flash. Jadi di satu lokasi itu kita pasang 2 kamera trap. Kamera trap di sebelah sini dan kamera trap yang sebelah sini. Ini gunanya untuk kita mengidentifikasi karena mungkin pola belang yang ada di sisi sini berbeda dengan di sisi sana. Nah, kita identifikasi harimau itu menggunakan perbedaan belangnya tadi. Nah, ini kamera yang di sisi sana. Ini pada siang hari. Harimau sendiri bagaimana Mas melihat di kawasan Taman Nasional Loser? Ini kan salah satu dari 4 satwa kunci yang ada di Taman Nasional. Betul. Nah, untuk harimau ini penyebarannya di Taman Nasional Gunung Luser itu cenderung lebih merata dan dia termasuk jenis spesies kalau memang yang menjadi satwa pakannya itu berkurang, dia termasuk jenis spesies yang mau dan berani keluar dari kawasan hutan. Contohnya misalnya untuk di daerah Loser Barat itu di Aceh Selatan itu dulu pernah sempat dilaporkan ada harimau yang keluar dari kawasan hutan kemudian ke kampung. Nah, sebenarnya kalau memang di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Luser itu pakannya itu cukup tersedia, tidak ada gangguan, misalnya tidak ada pemburu babi hutan yang biasanya menjadi pakan, tidak ada pemburu rusa, rusanya cukup, babi hutannya cukup, dia akan berada di dalam kawasan hutan daripada harus keluar dari kawasan hutan. Untuk harimau sendiri yang di kawasan Taman Nasional Gunung Luser, kita memang sudah memasang beberapa kamera trap seperti yang di sini di Gunung Bendahara, dan kita merencanakan melakukan penelitian berdasarkan dugaan dan asumsi kira-kira keberadaan harimau itu ada. Kalau untuk asumsinya lebih kurang ada 106 individu ya di Taman Nasional Gunung Luser. Tetapi berapa sebenarnya minimum yang ada di sini? Kedepannya memang kita masih merencanakan bekerja sama dengan mitra untuk memasang kamera trap di beberapa grid yang memang menjadi area inti dari pergerakan harimau di dalam kawasan Taman Nasional. 4 satwa kunci ini masing-masing mempunyai spesifikasi karakteristik hidup yang berbeda-beda. Contohnya misalnya
gajah itu memerlukan area yang lebih luas karena dia bergerak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan pakan. Dan harimau pun juga demikian. Kalau harimau kan karena dia itu karnivor, dia memerlukan jenis-jenis satwa yang menjadi pakannya. Dan yang menjadi penting kita bisa berkontribusi selain melindungi kawasan Taman Nasional Gunung Leuser itu sebagai rumahnya. Berarti kan kita salah satunya mencegah, meminimumkan illegal logging. Illegal logging pasti sangat mengganggu karena merusak habitat menjadi rumah keempat jenis satwa kunci tersebut. Termasuk juga penurunan kualitas habitat, misalnya dengan adanya perambahan itu. Kita harus meminimumkan, syukur-syukur bisa menyetop terjadinya perambahan yang ada di dalam kawasan. Sesuatu yang kau berikan untukku menjadi titik mimpi